Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Halo anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kasih sayang Allah ya. Oke, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang sholat sunnah rawatib. Ya, kita akan belajar tentang apa itu sholat sunnah rawatib dan apa saja kira-kira macam-macam dari sholat sunnah rawatib. Baik, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, baik, kita akan mulai pelajaran PAI tentang bab sholat sunnah rawatib. Pertama-tama, kita akan belajar dulu nih, apa sih sholat rawatib itu? Ya, Bapak akan terangkan tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudah. Sholat rawatib dibagi menjadi dua, yaitu ada sholat qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Yang qobliyah dilakukan sebelum sholat fardu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sementara ba'diyah ada beberapa sholat yang memiliki sholat ba'diyah dan ada juga yang tidak memiliki ba'diyah, contohnya sholat subuh dan asar. Selain itu semuanya memiliki sholat ba'diyah ya, seperti zuhur, maghrib dan isya ya. Nah, selanjutnya sholat sunnah rawatib juga dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad ya, dalam kurung sangat dianjurkan, dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, artinya apa? Dalam kurung tidak terlalu dianjurkan. Jadi ada yang ditekankan, ada yang tidak ya, ada yang dianjurkan untuk dikerjakan dan ada juga yang boleh dikerjakan, boleh tidak. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama tentang sholat sunnah rawatib mu'akkad ya. Sholat sunnah rawatib mu'akkad sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Contoh-contoh sholatnya apa saja? Nah, di sini Bapak jabarkan ya. Yang pertama, ada 2 rakaat sebelum zuhur, yaitu qobliyah zuhur ya. Yang kedua, ada 2 rakaat sesudah zuhur, ba'diyah zuhur ya. Selanjutnya, ada 2 rakaat setelah maghrib, yaitu ba'diyah maghrib. Nah, selanjutnya ada 2 rakaat setelah isya, yaitu ba'diyah isya. Nah, terakhir ada 2 rakaat sebelum subuh, yaitu qobliyah subuh. Nah, perlu kalian ketahui bahwa 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, memiliki keutamaan, mendapatkan pahala seperti dunia dan seisinya. Jadi kalau kalian mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh, kalian akan mendapatkan fadilah, yaitu balasan seperti lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Baiklah, mari kita bahas satu persatu tentang qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang pertama, qobliyah dan ba'diyah zuhur. Qobliyah zuhur sebelum zuhur berjumlah 2 rakaat, dilakukan setelah sholat tahiyatul masjid ya. Jadi ketika kalian datang ke masjid, kalian disunnahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Setelah itu baru sholat sunnah qobliyah zuhur ya, qobliyah sholat fardu ya. Nah, selanjutnya ada ba'diyah zuhur, sama ya, rakaatnya sama seperti qobliyah, yaitu 2 rakaat, dilakukan setelah sholat zuhur ya, setelah berzikir. Nah, hal ini sangat dianjurkan karena dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Ahmad ya. Kata Nabi apa? Tuftahu fiha abwabus sama fa ahbabtu an yus'adali fiha amalun salih. Kata Nabi apa? Pada waktu itu pintu-pintu surga dibuka
Karenanya, aku sangat berharap amal solehku diangkat pada waktu tersebut. Selanjutnya ada ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Ba'diyah maghrib dilakukan setelah sholat maghrib. Setelah berzikir, kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Selanjutnya ada ba'diyah isya dilakukan setelah sholat isya, ya sama seperti ba'diyah maghrib dilakukan setelah berzikir. Kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, ya sholat ba'diyah isya, ya. Nah, ini sholat ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya termasuk dari sholat sunnah rawatib muakkad, ya. Terakhir ada sholat qobliyah subuh dilakukan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi setelah azan subuh kita dianjurkan untuk melakukan sholat qobliyah subuh, ya, memiliki keutamaan yang besar, ya, yaitu apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan dapat menjadi pelajaran dan dapat diambil hikmahnya, ya. Baik, kita tutup dengan pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.